rohani Bapak Ibu Saudara. Kalau yang dengar cuman aku, kau kasih ke semua publisher yang mencetak lagu-lagu album rohani, semua menolak. Tapi ketika engkau persembahkan buat aku dengar. Apakah kau tidak mau menulis lagu buat aku? Ketika Tuhan ngomong itu coach saya ngomong, tujuanmu apa tulis lagu? Supaya jadi berkat Tuhan. Tapi tujuan yang terutama adalah menyenangkan hatiku. Apakah engkau tidak mau lakukan itu untuk aku? Sama Bapak Ibu Saudara dengan dunia pekerjaan. Mungkin kita ngerasa udah kerja keras gak dihargai. Boro-boro naik pangkat, dipuji aja gak pernah. Boro-boro dapat bonus, dipuji aja gak pernah, dimarahin terus. Kita pikir ngapain lah, ku kerjakan ini dengan sepenuh hatiku. Nah, ini mungkin lagi gelanggang pertandingan kita kan, gak ada gunanya. Tapi coach yang sama itu ngomong, bukankah aku berkata segala sesuatu yang kau kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika engkau bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk menyenangkan atasanmu secara fisik. Tapi ketika engkau bekerja, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan lihat gak? Terus Tuhan yang sama ngomong, kalau aku disenangkan ketika engkau bekerja tidak menggerutu dan kau lakukan buat aku, sekalipun kau gak dihargai, sekalipun kau gak pernah dipuji, sekalipun kau gak pernah dapat bonus, tapi kau lakukan dengan setia karena kau kerja seperti untuk Tuhan. Apakah engkau tidak mau lakukan untuk aku? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, makanya gak boleh gak saat teduh, gak boleh gak datang ke gereja, gak boleh gak datang komsel. Kenapa? Itu kesempatan Tuhan menghampiri kita dan bicara kepada kita melalui setiap pemberitaan firman. Yang setuju katakan amin. Dan sesudah coach itu ada siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Ada atlet kita yang ada di gelanggang pertandingan ya. Coach kita mau kita menang, tapi yang tanding kan bukan coach. Yang tanding siapa? Kita. Yang ada dalam gelanggang siapa? Kita. Ya saudaraku. Nah firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 12, dalam pasal yang sama di ayat 15. Untuk atlet itu kalau berlomba itu kan talent ya, talentanya itu ya. Talentanya itu di bidang apa? Mungkin ada yang lompat galah, ada yang lompat jauh, ada yang maraton, beda-beda ya. Dan juga beda-beda, ada yang kelas nasional, ada yang tingkat kabupaten ya. Jadi kenapa? Talenta orang beda, ada yang 5, ada yang 2 dan 1 dan bervariasi. Tapi Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan segala yang Tuhan yang ada di tangan kita itu adalah kasih karunia Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengambil bagi dirinya sendiri kalau Tuhan tidak menganugerahkan kepada dia. Makanya Tuhan marah kan, waktu yang 1 talenta ngerasa terlalu kecil. Waduh, jadi dia bilang gini, coba kalau aku punya 5, coba kalau aku punya 2. Dia banding-bandingkan dengan orang lain, dia rasa Tuhan gak adil. Itu Tuhan marah. Kenapa? Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa yang terjadi kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Tumbuh akar yang pahit, kekecewaan, ya, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini nggak hanya bicara orang lain, ini juga bicara kita. Kalau kita, seandainya coba ya talentaku seperti temanku itu. Coba ya kalau pendidikanku seperti orang yang dari luar negeri itu. Coba ya kita bandingkan dengan orang lain yang levelnya lebih hebat dari kita. Maka akan timbul akar pahit. Dan akan mencemarkan diri kita sendiri. Akibat kita cemar, akibatnya kita juga bisa mengkamiri kepahitan kepada orang lain yang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, syukuri apa yang ada di tanganmu. Kecil pun syukuri yang ada di tangan kita karena itu anugerah Allah. Kalau kita gak mensyukuri maka kita menghina Allah yang mempercayakan itu pada kita. Kalau kita gak bisa bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka sebenarnya tanpa kita sadari kita menghina Allah yang mempercayakan itu kepada kita. Syukuri Bapak Ibu Saudara. Saya talentanya kecil, tulis lagu, wah banyak yang gak mau terima. Setiap kali udah diberikan, dikembalikan, gak diterima. Diberikan 15, dikembalikan, gak diterima. Sampai deg-degan Pak. Kalau dulu kan kita mesti kayak submit gitu loh. Kita rekam nyanyi gitu ya. Gak kayak sekarang kan. Sekarang kan lewat internet ini enggak. Nyanyi di kaset gitu ya. Terus kirim kasetnya ke publisher, dikembalikan. Bahkan ada seorang yang bilang begini, aduh susah lah lagu-lagu yang ditulis Julita Manik. Gak bisa jadi berkat.
Lagunya terlalu mellow. Nah, memang orangnya mellow Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau coba bikin lagu yang kayak tadi tuh ya, yang bergembira gitu ya. Nggak bisa. Bahkan ada lagu saya itu yang mellow banget Bapak Ibu Saudara. Kalau pernah dengar ya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk bersuka. Itu saya ambil dari pengkhotbah. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk menangis gitu ya. Tapi judulnya Indah Pada Waktunya. Gak ada yang mau rekam Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya yang menerima rumah duka Pak. Karena saya baru menyadari waktu ada jemaat saya masuk rumah duka, ada keluarga yang meninggal. Kan ada buku lagunya tuh. Masuk tuh lagunya situ. Kan ada lagi berduka perlu dihibur gitu ya. Jadi ketika singkat cerita waktu saya jadi artis rohani, kemana-mana saya pergi, orang tuh suka ngomong gini loh. Nah ini ya, ada burung-burung yang terbang berusaha menanamkan pandangan-pandangan yang bukan berasal daripada Tuhan. Lagunya kok gitu ya? Lagunya nggak banyak ya? Lagunya udah jadul ya, apalagi waktu saya jadi artis rohani Bapak Ibu Saudara. Penyanyinya sudah tua ya, nggak ada yang baik tentang diriku. Saya mau bilang, ada pepatah kuno berkata begini, kau tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepalamu, tapi kau bisa melarang dia hinggap di kepala kita. Kita nggak bisa larang orang ngomong apapun tentang kita. Mau menghina, mau menjelekkan, mau menjatuhkan, nggak bisa larang, mulut punya dia kan, hak dia untuk bicara. Tapi larang untuk hinggap di kepala kita semua perkataannya. Kau gagalan, kau kalahan, lagumu nggak bisa jadi berkat. Harus dihapus dalam nama Yesus. Duh paling gak enak kalau diundang, terus harus masuk radio. Karena dulu radio itu adalah ajang promosi. Penyiarnya loh bisa ngomong gitu. Padahal tuh semua yang penulis-penulis lagu itu teman-teman saya juga Bapak Ibu Saudara. Saya punya friendship yang baik dengan mereka, persahabatan yang baik. Kok kamu gak seperti si A ya? Kok kamu gak seperti B? Itu artinya gini loh, bukan kita yang berpikir, orang lain berpikir membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita ikut berpikir seperti itu, karena dia gak kenal kita kan Bapak Ibu Saudara. Kita yang paling tahu kenapa Tuhan percayakan itu kepada kita. Kalau kita ikut berpikir seperti itu, maka kita menghina Allah yang mempercayakan itu kepada kita. Karena selalu Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu, bukan yang gak ada. Syukuri, kembangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya Tuhan itu paling tahu waktu nyiptain kita. Ya kan? Dia paling tahu kenapa dia percayakan itu kepada kita. Coba kita lihat tadi Yeremia. Yang tadi udah ngeluh sama Tuhan ya. Kita lihat Yeremia ketika dia dipanggil Tuhan, ayat 6 Yeremia pasal 1. Kan dia selalu bilang gak bisa. Kita lihat di ayat 6-nya itu ya. Aku tidak pandai berbicara. Ya boleh ditampilkan slide-nya. Dan sebab aku ini masih muda. Ngeles. Excuse. Ya gak mungkin menang lah. Memang cuman segini aja kemampuanku. Orang lain tuh lebih kinclong lah. Lebih mungkin dipilih daripada aku. Udah no hope. Coba kita lihat dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Tuhan tegas sekali ngomong, boleh ditampilkan? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, sebelum dibentuk, jadi udah ada belum? Sebelum dibentuk loh, udah ada belum? Belum ada, jadi belum ada, esensinya belum ada Bapak Ibu Saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Orang tua kita udah kenal belum? Boro-boro, ada aja belum, ya kan? Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, sudah dikandung sekarang, tadi belum dikenal, sudah dikenal walaupun belum ada, sekarang sudah ada di kandungan, sebelum keluar, aku telah menguduskan engkau. Kemudian Tuhan katakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hal yang sama Tuhan ngomong sama kita. Ketika kita mungkin kesesakan, ngerasa nggak ada terobosan ya. Ya anak saya yang nomor 2 baru 1 tahun ini bekerja. Makanya saya tahu kenapa kita perlu dekat sama coach ya. Karena mungkin satu ketika dengar firman kita diberkati ya. Kayaknya kuat gitu. Tapi ketika ngelihat persoalan belum selesai-selesai juga langsung drop lagi gitu ya. Makanya saya bilang sama anak saya, Tuhan Gak random, yang ada dalam hidup kita tuh gak random Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu, dia paling tahu. Kalau orang nyiptain kulkas, dia tahu gak gunanya kulkas itu untuk apa? Tahu,
itu untuk mengawetkan ya. Dia tahu. Lah tapi waktu di zaman cengkeh dulu jaya di Manado, nggak ada listrik pun karena banyak duit orang beli kulkas kan Bapak Ibu Saudara. Karena dia bukan desainernya, dia nggak tahu kulkas jadi tempat lemari buku Bapak Ibu Saudara. Parabola ada gede di atas, tapi bukan untuk menangkap siaran televisi ya, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada listrik. Tapi yang ketika yang bikin kulkas tuh nengok kulkas jadi lemari buku, sakit hati nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi artinya Tuhan itu tahu persis kita ada ini artinya apa? Berharga. Tuhan punya rencana besar dalam rencana globalnya dan kita ada di sana seperti apapun keadaan kita. Jadi jangan mengeluh. Kemana engkau pergi kata Tuhan sama Yeremia, patuh aja, lakukan aja. Lakukan aja. Syukuri yang ada di tangan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh atlet, improving. Gak bisa berdoa, oh aku dekat dengan coach, aku dengarkan aja coach ngomong. Berdoa aja. Kemudian kita gak berlatih, gak mengembangkan diri, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena yang maju di pertandingan itu adalah atlet. Bapak Ibu Saudara pernah lihat gak atlet gak berlatih? Gak pernah ya. Kalau udah juara,